Assalamualaikum sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat dan tetap bahagia ya. Karena market hari ini sudah tembus lagi ke 39.000 ya. Udah naik 5% Bitcoin daripada sebelumnya 37 ribuan ya teman-teman. Nah, melanjutkan episode koin top 15 terbaik ya, fundamental terbaik menurut Nusakrip ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas yang keempat adalah Phantom. Nah, yang pertama kemarin TKO. TKO ini adalah token centralized exchange. Kemudian yang kedua, episode kedua itu ada XRP. Kemudian yang ketiga ada Sandbox Metaverse. Dan yang keempat adalah Phantom. Phantom ini adalah tipe project yang berfokus dengan smart contract ya teman-teman. Bisa dibilang pesaingnya Ethereum ya. Cuman Ethereum bukan nggak bagus fundamentalnya ya teman-teman. Ya cuman Ethereum tuh nggak saya masukin lagi di sini karena menurut saya naiknya itu ya paling tinggi, prediksi saya itu paling kuat 10 kali lipat menjelang tahun 2025. Jadi saya itu cari project-project yang masih market cap-nya itu masih low, termasuk dengan Phantom ini ya. Oke, untuk beli Phantom teman-teman bisa beli di Maxi ataupun di Get.io ya. Phantom ini masih murah banget dan dia itu kemarin pernah tembus 3 dolar teman-teman. Dan sekarang harganya masih 0,85 dolar per harga hari ini. Kalau kita lihat harga per weeknya teman-teman, ini lagi deep banget ya. Teman-teman bisa lihat ya, harga tertinggi ATH-nya itu di 3,54 ya kalau kita lihat di sini. Ini 25 Oktober. 25 Oktober dia pernah nyentuh 3,54, kemudian ngepam lagi di Januari, sorry. Di Januari dia ngepam lagi sampai 3,3. Tapi sekarang dia lagi deep banget teman-teman, sejak Januari ngepam dia sekarang di angka 0,85 dolar. Jadi tentunya ini pertama kali saya bahas Phantom teman-teman. Tentunya ini adalah project yang benar-benar legit, yang benar-benar fundamentalnya bagus banget. Nanti saya jelaskan kenapa ini bagus ya, kenapa ini saya jadikan token terbaik gitu ya, token smart contract terbaik yang saya hold sampai 2025. Nanti saya akan berikan alasannya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli Phantom ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan modal teman-teman ya. Kalau saya kan ada 15 project ya, yang saya itu cicil, sistemnya cicil teman-teman ya. 100.000, 100.000, kadang kalau ada uang sebulan saya tambah, kalau nggak ada ya udah. Ya, yang penting saya nyicilnya itu saya selalu berpatokan kepada Bitcoin teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen sero ya, selama Bitcoin masih di bawah 40 itu adalah waktu cicil. Itu menurut saya teman-teman. Kenapa saya bilang waktu 40.000 itu waktu cicil? Karena kalau kita lihat teman-teman 40.000 itu masih deep ya. Kalau kita lihat di sini ini kita pakai time frame 1 bulan lah ya biar kelihatan ya. Nah, jadi kalau 40.000 itu masih deep teman-teman. Karena ATH Bitcoin sendiri itu di angka 68.900 kalau kita lihat di Maxi teman-teman ATH-nya ya. Dan banyak prediksi teman-teman Bitcoin ini bakal nyentuh 100.000 tahun 2021 tapi nggak kecapaian ya. Kemudian seperti biasa itu akan terulang kembali di tahun 2022 ini. Banyak banget yang memprediksi bahwa Bitcoin ini bisa nyentuh 100.000 di tahun 2022 ya. Jadi selama 40 di bawah 40.000 Bitcoin ini masih dalam serok lah ya teman-teman, untuk kita nyicil altcoin termasuk Phantom yang mumpung harganya lagi deep banget. Oke, kemudian langsung kita lihat di coin market cap aja teman-teman. Nah, untuk harga rupiahnya 12.362 ya. Kenapa Phantom masuk dalam project smart contract terbaik menurut saya? Yang pertama, dia ini di peringkat 47 teman-teman. Sekarang dia berada di peringkat 47, jadi dia masuk top 100 koin di dunia lah ya. Top 100. Kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman, kategorinya di sini ada smart contract, decentralized finance dan platform juga ya. Tapi kalau kita bisa lihat di smart contract di sini, nah, jadi ini adalah koin smart contract ya teman-teman. Tentu saja diungguli sama Ethereum sama BNB ya. Cuman kalau Phantom itu masih nggak jelek-jelek amat ya. Dia itu berada di peringkat ke-13. Artinya Phantom itu masih di 20 besar untuk project smart contract. Itu yang pertama teman-teman, dia masih 20 besar project smart contract. Kemudian yang kedua, ekosistem Phantom ini lebih baik dibandingkan ekosistem sejenis. Kalau kita bandingkan dengan Cardano aja teman-teman, ekosistem Phantom ini lebih bagus daripada Cardano. Kenapa saya bilang kalau ekosistem Cardano, kita buka ekosistem Phantom dulu ya. Nah, sudah banyak ya teman-teman
token-token yang bergabung di Phantom ecosystem di sini. Nah, kita bisa lihat ada USD Coin, Rapid Bitcoin, Chainlink, DAI, AAV, The Graph. Ini udah pakai jaringan Phantom, teman-teman. Bahkan The Graph aja udah pakai jaringan Phantom. Ya, kemudian ada Curve, kemudian ada Year Finance, Ontologi. Ini banyak, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ekosistem Phantom itu melebihi daripada ekosistem Cardano. Nah, ini udah 100 lebih loh, ya. Mulai dari micin sampai koin-koin bagus di sini. Kalau koin-koin bagus kayak Koti kan koin bagus ya, SushiSwap. Kemudian Year Finance Name, The Graph. Ini kan koin-koin bagus ya, Chainlink. Bahkan Chainlink aja udah pakai jaringan Phantom. Kalau kita bandingkan dengan Cardano, ya kalau kita bandingkan dengan Cardano tadi. Nah, kita coba cek Cardano. Cardano itu nggak sebanyak Phantom ekosistemnya, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ekosistemnya, kita buka Cardano ekosistem. Nah, Cardano itu cuman, kalau kita lihat berdasarkan coin market cap, ini cuman beberapa aja, nggak nyampe ini 100 ya. Nggak nyampe 100, ini cuman 24 project doang. Dan kalau dibandingkan dengan Phantom tadi, jelas Phantom mengungguli Cardano. Itu yang pertama. Dan Cardano ini, teman-teman, untuk market cap-nya sendiri, itu sangat besar ya dibandingkan Phantom ya. Jadi kalau seandainya nanti Phantom bisa ngalahin Cardano, itu harga Cardano itu benar-benar bakalan tinggi banget dibandingkan harga sekarang. Harga sekarang Phantom itu lebih murah daripada Cardano, teman-teman. Padahal kalau kita lihat tadi ekosistemnya lebih bagus ya, lebih banyak daripada Cardano, dan tentu saja supply lebih sedikit daripada Cardano. Kalau kita lihat Cardano, teman-teman, supply-nya sendiri itu 45 miliar token ya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat Phantom ya, kalau kita lihat Phantom itu nggak sampai 45 miliar. Nah, kita coba cek supply dari Phantom. Oke, mana dia. Oke, di sini kita lihat, teman-teman. Nah, jadi supply Phantom itu cuma 3 miliar 135 juta. Jadi jauh banget ya. Bahkan dibandingkan supply Matic, Phantom ini lebih sedikit. Ya, karena kalau Matic itu setahu saya 10 miliar, teman-teman. Seingat saya 10 miliar ya. Saya nggak hold Matic lagi ya, teman-teman. Udah TP saya, teman-teman. Tapi kalau untuk Phantom sama Cardano, saya masih hold ya. Jadi Phantom, Cardano itu bagus ya, teman-teman. Saya nggak bilang Cardano jelek ya, teman-teman. Cuman kalau dibandingkan ekosistemnya, Phantom ini lebih banyak dan supply-nya lebih dikit. Dan harganya lebih murah. Ya, itu analisa fundamental yang menurut saya melebihi daripada Cardano, teman-teman. Ya, memang sih kalau Cardano mungkin punya lebih banyak dana, mungkin banyak orang-orang besar di belakangnya, teman-teman. Ya, cuman kalau kita lihat secara fundamentalnya dengan supply yang segini, kemudian dengan ekosistem sebanyak itu, ya sebanyak 100 lebih tadi ya, 100 project lebih, ya itu bakal bisa bikin Phantom kembali ke ATH lagi, teman-teman ya. ATH-nya tadi di angka $3 lebih ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di coin market cap di sini itu udah 45.000 lebih. Oke, apalagi yang mau kita lihat selanjutnya exchange. Nah, exchange top, exchange tier 1 ya. Tentunya koin-koin fundamental bagus itu kita harus lihat ya, exchange tier 1 ini siapa aja udah listing. Yang pertama ada Binance yang sudah listing Phantom, kemudian ada FTX, ada KuCoin, ada Huobi Global, Gemini, Get.io, dan Bitfinex, Bybit juga, Bitstamp juga. Nah, ini tier 1 semua nih, teman-teman. Get.io juga, OKX, Crypto.com. Cuman kalau kita lihat di sini, teman-teman, masih ada yang kurang ya. Mungkin ada yang kurang dibandingkan Cardano ya. Yaitu kalau kita lihat ini sampai ke bawah, Phantom itu belum ada di Kraken, teman-teman ya. Kalau kita lihat ini kita belum ada di Kraken dia. Dan juga belum ada di Coinbase, teman-teman. Ini Coin One ya, bukan Coinbase ya. Jadi mungkin itu doang kekalahannya, teman-teman ya, makanya market cap-nya masih kecil gitu. Oke, kemudian apalagi mau kita lihat holder ya, kita pengen lihat holder. Nah, untuk Phantom sendiri, teman-teman, dia ada di jaringan Ethereum, kemudian Binance Smart Chain juga, Solana juga, dan di jaringan Celo juga, teman-teman. Pertama kita pengen buka di jaringan Ethereum. Nah, untuk di jaringan Ethereum, teman-teman, di sini holdernya sudah 91.400 holder. Nah, kalau kita lihat di BSC, 91.000 di Ethereum. Di BSC itu 70.000, teman-teman. Ya, 70.000. Kemudian di... Oh, ini nggak mau dia. Di Solana. Kita pengen lihat di holder di Solana.
Solana satu biji ya, bener nih. Masa ya Solana cuma sebiji holder ya. Oke, kita buka di Celo teman-teman. Apakah bisa kita lihat total supply? Oke, token transfer. Oh, 412 teman-teman ya. Jadi Phantomnya ini masih 412 holder di jaringan Celo. Oke, gitulah teman-teman salah satu project dari Phantom ini teman-teman. Kalau secara keseluruhan Phantom ini di peringkat 47 ya. Posisinya di peringkat 47 sedunia, masih 100 top coin ya teman-teman. Dan kalau di kategori smart contract ya, Phantom berada di 20 besar. Kalau dalam seluruh dunia itu masih dalam 100 besar teman-teman. Dan juga harganya sekarang lagi diskon ya, lagi 12.332 dari ATH-nya 45.000. Menurut saya ini bagus teman-teman, tapi buat Anda yang pengen beli silahkan di riset kembali apakah benar-benar Phantom ini bagus ya. Apakah benar-benar Phantom ini bagus? Silahkan di riset siapa pendirinya, Anda bisa lihat di sini. Ya, Anda bisa lihat di sini siapa pendirinya. Nah, dia teman-teman, ini pendirinya itu Dr. Ah Byun Ik ya, dari Korea Selatan. Kemudian CEO platform ini adalah David Richardson, mantan CEO pelaksana Mid Ocean Consulting ya. Kemudian dia dibuat di 2018, mainnet Phantom itu dibangun di 2019. Jadi sudah lama banget ya, teman-teman. Nah, Phantom itu adalah platform smart contract direct acyclic graph yang menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi atau decentralized finance ya, teman-teman. Jadi Anda bisa lakukan riset juga ya, karena bagus menurut saya itu belum tentu bagus menurut Anda. Cuman setidaknya beberapa referensi ini, beberapa informasi saya ini bisa teman-teman jadikan referensi gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga gabung ke grup Telegram kita ya. Ada di link deskripsi ya teman-teman. Dan tentu saja berapa untuk prediksi harga Phantom dengan supply 3 miliar, kalau hold sampai 2025, ini Phantom potensi tembus 100 dolar teman-teman menurut saya. Dan saya masih hold Phantom sejak 2021 teman-teman. Oke. Ya, kita lihat aja nanti teman-teman apakah benar tercapai tahun 2025 yang namanya invest ya. Kita nggak usah lihat-lihat harga ya. Kita kalau turun kita tambah muatan ya, kalau naik nggak usah dijual. Namanya juga invest ya. Masa ya naik dikit, naik 100% aja udah dijual gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.